Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan pelajaran akidah as-sahihah. Akidah yang sahih dan lawannya yaitu akidah yang batil. Karena kita dengan mengetahui akidah yang sahih, maka insya Allah Ta'ala kita akan diselamatkan dari akidah yang batil. Dan akidah yang sahih akan membuahkan sebuah amaliyah, akan membuahkan sebuah ucapan yang sahih pula. Ya, sebaliknya akidah yang batil, akidah yang rusak, maka akan membuahkan amalan yang rusak. Kemarin kita sudah masuk pembahasan bahwasannya di antara konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dan kita tetapkan sebagaimana yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam hadisnya. Tidak boleh diserupakan, min ghairi tashbihin, tidak boleh diserupakan. Wa min ghairi ta'wilin, tidak boleh ditakwil. Min ghairi tahrif, tidak boleh diselewengkan. Min ghairi takyif, tidak boleh dibagaimanakan. Min ghairi tafwidin, tidak boleh diserahkan begitu saja. Harus kita tetapkan makna yang terkandung dalam sifat tersebut. Ya. Jadi dalam masalah asma wa sifat ini banyak dari kalangan falsafah atau ahlul kalam yang mereka banyak yang menyimpang dari bab ini. Ingatin, makanya ini penting masalah ini. Ya, banyak mereka yang menyimpang karena mereka ketika memahami ayat-ayat sifat, mereka hanya mengandalkan akal. Contoh ya, dalam masalah sifat nuzul. Hadisnya sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina sulusul lail. Wa qala man yad'uni fa astajibu lahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu turun di sepertiga malam. Ya. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka saya ampuni. Di sini sebagian kelompok seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka kebingungan dalam memahami ayat ini atau hadis ini. Mereka katakan bahwasanya yang turun itu bukan Allah. Kata dia gitu. Ya. Nuzul mereka rubah. Ya, seperti yang pertama dulu mereka ketika melihat sifat-sifat Allah, mereka pahami secara akal dulu nih. Masa sih Allah turun kan gitu, kata dia. Turun kan sifatnya makhluk, ya kan? Jadi mereka langsung dihayalkan dulu. Nah, nggak cocok dong. Masa Allah serupa dengan makhluk, kata dia. Punya sifat turun seperti makhluk. Jadi mereka langsung mentasbih dulu. Dia analogikan, dia khayalkan, kemudian kok ditasbih. Habis itu ditasbih, diserupakan. Nah, kalau Allah punya sifat turun, berarti sama dengan makhluk, maka mustahil, kata dia. Ya, mustahil. Maka sama dia ditakwil. Jadi pertama kali orang-orang ahlul kalam dalam memahami ayat sifat, yang pertama mereka hayalkan dulu. Pahami secara akal dia sendiri. Secara akal nggak masuk akal, kemudian diserupakan. Kok nggak masuk akal nih karena serupa dengan makhluk. Kemudian yang kedua, tarikannya dibuang kan, ditaktil namanya. Dinafikan sifat tersebut. Oh, berarti Allah nggak punya sifat turun, bukan Allah yang turun.
Lantas dia apa? Ditakwil. Nah, gitu kan sering kita sampaikan seperti itu. Nah, ditakwil. Oh, bukan turun, bukan Allah yang turun, tapi apa? Rahmatnya. Jadi turun tadi dia takwil dengan rahmatnya yang turun, bukan hakikat Allah yang turun, bukan zat Allah yang turun. Setelah itu, setelah mereka takwil, ya kan? Ditakwil diganti dengan sifat yang lain atau nama yang lain, yaitu rahmat. Begitu cara mereka. Iya. Jadi kita ketika melihat dalil nas terkait masalah sifat-sifat Allah, ya, jika bertentangan dengan akal, kan bertentangan dengan akal tuh sama dia. Biasanya mereka kalau sebagian mereka ada yang mendoifkan dulu hadisnya. Wah, ini nggak masuk akal, pasti doif. Dan itu didoifkan dulu. Kalau seandainya hadisnya sahih, mereka pakai jalur apa? Ta'wil. Begitu caranya, ya. Itu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, karena yang namanya takwil itu butuh dalil. Dan kita sudah sepakat kan? Kita tetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Karena Rasulullah yang bersabda, dan saya sahih. Allah yang berfirman, maka kita Allah yang menetapkan akan sifat tersebut, kita tetapkan sebagaimana yang datang. Tugas kita cukup taslim, menerima, tunduk dan pasrah dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul, ya, tanpa diotak-atik gitu loh. Itu Ahlussunnah seperti itu. Jadi kita tetapkan tanpa diserupakan. Kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama dengan makhluk, ya kan? Karena Allah sudah sebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ingat, dinafikan seluruh penyerupaan dengan Allah yang ada di makhluk ini, di dunia ini, di alam semesta ini dinafikan sama Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Lantas Allah tetapkan sifat baginya apa? As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar, maha melihat. Artinya Allah itu juga punya pendengaran. Allah punya sifat maha melihat. Tapi kan dinafikan keserupaan, tapi tidak sama dengan makhluk. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, ya sesuai dengan keagungan bagi Allah, tidak serupa dengan makhluk. Itu yang harus kita pahami. Bukan kemudian datang sifat Allah, ya kemudian dipahami secara logika, nggak masuk akal karena serupa dengan makhluk. Kan sudah kaidah udah tahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti sifat tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka tentu sifat yang tidak serupa dengan makhluk dan sesuai dengan keagungan bagi Allah. Kita harus wajib seperti itu cara memahami. Ya. Makanya orang yang mentaktil, menafikan sifat Allah itu pertamanya pasti tasbih. Berangkat dari tasbih, menyerupakan dulu. Metodenya diserupakan, dihayalkan, nggak masuk akal, baru apa taktil, dibuang, dinafikan. Tidak sampai situ. Setelah dinafikan, diganti dengan makna yang lain atau sifat yang lain. Ini kan berarti lancang atas Allah dan Rasulnya. Allah sendiri yang mengatakan demikian, menetapkan sifat demikian. Rasulullah juga yang menetapkan sifat demikian. Dia kok sok tahu gitu. Artinya apa? Mentakwil sifat Allah tanpa adanya dalil. Lantas ada yang memahami seperti ini, kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Dunia ini kan bentuknya bulat ya. Kemudian waktu itu kan nggak sama. Berarti di negara lain, mungkin di Eropa itu Allah di mana? Kan begitu kan? Iya kan gitu kan ya. Iya, berarti nggak turun dong. Berarti setiap hari naik turun gitu ya. Kayak tadi seperti itu. Nah itu sifat makhluk seperti itu. Kalau Allah mampu atas segala sesuatu, mampu kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha mampu. Dia mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, arsy-nya kosong dong. Wah, itu kan akal-akalan seperti itu. Allah mampu turun ke langit dunia, tetap di atas bisa mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan dibawa dengan akal manusia yang terbatas. Ini kita baca tentang keagungan Allah ini ya. Kita nggak ada sangkut pautnya dengan makhluk. Keagungan Allah besar ya. Allahu Akbar. Orang kita saja nggak bisa mensifatkan sesuatu yang melekat dalam diri kita ya. Contohnya ruh. Kita kan punya ruh nih. Kita bisa bergerak, bisa bicara seperti ini. Ibaratnya bisa hidup lah, ya. Bisa melihat, bisa mendengar. Karena ada ruh yang menempel dalam tubuh kita. Kalau nggak ada ruh berarti kita jadi mayat.
jasad kita jadi bangkai. Nah, coba kita sifatkan, bisa nggak kita menyifatkan ruh? Bentuknya kayak apa ruh itu yang melekat dalam tubuh kamu? Volumenya bagaimana? Warnanya kayak apa? Beratnya bagaimana? Bisa nggak? Padahal yang melekat dalam diri kita nggak bisa mensifatkan. Apalagi kita bicara tentang keagungan Allah. Dan kita nggak pernah melihat zatnya Allah kan? Makanya nggak bisa kita serupakan. Nggak bisa kita seenaknya kemudian asal main logika. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup mengimani yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa perlu diotak-atik, nggak perlu ditakwil, diserupakan, dinafikan. Sudah. Karena itu udah seperti itu metode orang-orang ahlul kalam. Ya, ahlul kalam. Paham ya? Saya baca lagi nih. Qala al-Auza'i rahimallahu su'ila az-Zuhri wa makhul an ayatis sifat faqala. Jadi Imam al-Auza'i ya, berkata Imam al-Auza'i pernah ditanya Imam Az-Zuhri dan Imam Makhul tentang ayat-ayat sifat tangan, ya kan, turun, ghadab, marah, cinta, gitu ya, pokoknya banyaklah sifat-sifat Allah. Faqala, maka ulama tadi, siapa namanya, Imam Az-Zuhri sama Imam Al-Makhul ini menjawab, amir ruha kama ja'at, biarkan sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh diotak-atik. Ketika Allah tetapkan sifat-sifat tersebut, justru kita ikut tetapkan sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah. Gak perlu kita pahami secara logika kita. Kemudian kita takwil, gak cocok, takwil itu ayat dinafikan apalagi dibuang. Rasul katakan demikian tentang sifat Allah, ya sudah kita tetapkan. Amir ruha, biarkan. Ya, biarkan sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini tabiin, para tabiin ini, ulama-ulama besar ini, jangan salah yang bicara ini. Ini akidah Ahlussunnah seperti ini. Wa qala al-Walid bin Muslim rahimallahu taala, berkata Imam Al-Walid bin Muslim, su'ila Malik wal Auza'i, ditanya Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah, ya, imam di kota Madinah. Kita tahu kebesaran Imam Malik di kota Madinah. Masya Allah, di seluruh penjuru dunia berdatangan, berduyun-duyun untuk berguru kepada Imam Malik. Luar biasa. Bahkan guru termasuk muridnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Malik dengan Rasulullah itu cuma bedanya selisih 2 orang. Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Imam Malik dari Nafi'. Nafi' itu seorang tabi'in. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' dari siapa? Ibnu Umar kan sahabat. Anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar muridnya siapa? Rasulullah. Cuma 2 orang selisih. Kan kedekatan zaman kemuliaannya, di zaman-zaman keemasan yang jauh dari bid'ah-bid'ah, gitu kan, pemahaman yang menyeleweng. Maka Imam Malik termasuk imam yang luar biasa, dekat banget dengan Rasulullah. Maksudnya artinya jaraknya itu loh, cuma 2 orang dong selisihnya. Nafi' sama tadi Ibnu Umar, langsung Rasulullah. Baik. Imam Malik pernah ditanya, wal Auza'i, juga Imam Auza'i, wal Lais bin Sa'ad, Lais as-Sa'ad. Ini juga ulama yang gak kaleng-kalengnya. Di zaman Imam Malik itu ada namanya Lais bin Sa'ad, juga tersohor dulu, ulama besar dulu, Lais itu. Bukan ada madhab al-Laisi, cuman gak begitu terkenal ya. Yang terkenal kan madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, sama Hanbaliyah, Ahmad. Dulu tuh banyak loh madhab, cuman ya itu yang kita kenal cuma 4. Ada madhab al-Laisi. Mungkin kalau di kita mungkin banyak kelompok-kelompok apalah gitu ya. Nah ini dulu banyak ternyata, Masya Allah. Sufyan as-Tsauri, tuh madhab Sufyan as-Tsauri juga. Sufyan as-Tsauri, tabi'in juga nih. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ini orang-orang ulama besar. Anil akhbaril waridah, tentang berita-berita yang datang, fis sifat, tentang masalah sifat-sifat Allah. Faqalu jami'an, mereka semuanya menjawab. Lihat, kompak ya. Makanya kalau kita belajar akidah Ahlussunnah manhaj salaf, akidah yang ternukil dari kalangan para sahabat, tabi'ut tabi'in, sama. Ilmu mereka sama, periwayatannya sama. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat kepada para sahabat, tabi'in. Tabi'in kepada sahabat, tabi'ut tabi'in. Terus pada imam-imam besar setelahnya sampai ini. Kalau ada yang menyelisih dari mereka, berarti telah menyimpang dari jalannya para salaf. Ini sebenarnya gampang sih sebenarnya seperti itu. Ya kan? Ya. Coba dicocokkan dengan pemahaman mereka. Sahabat,
tabi'ut tabi'in. Sama nggak pemahaman dia? Kalau sama, dia di atas manhaj sunnah, manhaj salaf, kan gitu. Kalau menyelisih, ya sudah berarti dia keluar dari jalur al-sunnah. Karena ini sudah mereka nukilkan. Bahkan nggak ada yang berselisih ya mereka itu dalam masalah akidah. Paham ya? Tidak, kalau fikih nilai lain ya. Kita nggak bahas masalah ijtihadiyah, kayak fikih, tapi namanya sama akidah, ya manhaj itu mereka sama. Dan mereka ternukil dari satu sama lain. Kita lihat dinukilkan dari beberapa imam besar di kalangan tabi'ut tabi'in tentang masalah sifat. Faqalu jami'an, mereka menjawab semuanya, mereka sepakat. Ya, serentak gitu ya menjawab. Amirruha kama ja'at, biarkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang datang. Gak boleh ditakwil, gak boleh diserupakan, gak boleh ditafwid. Ya, dibagaimanakan hakikat sifat tersebut. Bila kaifin, tanpa membagaimanakan. Karena membagaimanakan itu berarti kan dia menyerupakan dulu. Dia hayalkan, serupakan dulu sifat Allah, tangan. Diserupakan tangannya bagaimana, diserupakan dulu. Terus bagaimanakan? Dibagaimanakan. Oh, berarti begini bentuknya. Kan gitu kan? Dibagaimanakan. Na'udzubillah. Otak kita nggak bakal mencakup menjangkau. Terbatas. Atau jangan serupakan dengan makhluk. Iya. Sekarang inilah. Seperti Allah memberikan kaidah begitu. Al-qaul fis sifat kal qaul fil dzat. Pembahasan masalah sifat itu seperti halnya pembahasan masalah zat Allah. Kalau kita nggak pernah melihat zat Allah, berarti kita nggak boleh dong melihat sifat. Nggak bisa membagaimanakan. Ya, membagaimanakan, menyerupakan sifat Allah. Kalau kita nggak pernah melihat tuh, gimana kita nggak pernah melihat zatnya, gimana kita akan bisa menyerupakan sifat? Nggak bisa. Karena kita bisa membagaimanakan, bisa menyerupakan karena kita pernah melihat, ya kan? Biasanya kita pernah lihat kalau secara langsung. Atau ada benda yang serupa, zat yang serupa dengan itu, kita bisa membagaimanakan, bisa menghayalkan. Atau mungkin ada berita dari orang yang fiqh, terpercaya, ngasih tahu, oh begini, kita baru dikasih tahu beritanya. Rasulullah nggak mengkabarkan tentang bagaimana sifat Allah kan ya, cuma dia mengkabarkan saja. Maka cukup kita imani sebagaimana yang datang. Wa qala al-Auza'i rahimahullah. Berkata Imam Auza'i, semoga Allah merahmatinya. Kunna wattabi'una mutawafirun. Kami dulu bersama para tabi'in. Yang kami banyak, mutawafir, maksudnya banyak. Kami itu berbondong-bondong dari kalangan para tabi'in. Dulu kami dari kalangan para tabi'in yang mutawafir, yang sangat banyak, yang mereka masih hidup waktu itu. Sepakat gitu ayat. Kami bersama para tabi'in, muridnya sahabat kan, tabi'in. Yang mereka masih mutawafir, masih banyak waktu itu masih hidup. Nakul, kami mengatakan, Innallaha subhanahu ala arsyihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ada seorang da'i. Ini kelihatan menyimpangnya. Kalau anda melihat ada dia. Ini para tabi'in saja, mereka sepakat ya. Allah di atas arsy. Ada seorang da'i orang belakangan. Bilang, kalau ada yang mengatakan Allah di atas arsy, itu alamat palsu katanya. Waliyadzubillah. Berarti kan udah kelihatan nih. Keluar jalur alus sunnah. Dia ngaku aswaja alus sunnah, tapi ternyata pemahaman akidahnya keluar dari manhaj salaf alus sunnah. Nah, kita bisa menilai nanti. Mohon maaf, kita bukan untuk menghukumi orang ya. Artinya nanti kita belajar akidah yang lurus. Ketika ada dai ceramah gini-gini masalah sifat, dia takwil, dia begini ya. Nah ini nih, gak beres nih. Ketahuan nih, keluar dari jalurnya para salaf. Ini lihat para tabi'in. Mereka langsung berguru dengan para sahabat. Langsung mengatakan. Dia mengatakan, kami dulu bersama para tabi'in yang masih hidup, masih banyak, mutawafir. Ya. Berjibun-jibun lah kalau bahasa kita. Mutawafir itu masih banyak yang hidup, Pak. Jadi kehidupan kami dengan para tabi'in itu masih banyak. Jadi artinya kemurnian Islam itu masih terjaga lah. Karena mereka juga masih, ulama-ulama dari kalangan tabi'in masih banyak yang hidup di waktu itu. Mereka sepakat mengatakan Allah di atas arsy. Ingat ya, kawan, kalau kita dengar sifat Allah di atas arsy, jangan langsung mikirkan bagaimana, ya kan, istiwanya, tiduran atau duduk. Jangan dipikirkan kayak makhluk. Jangan tuh pikirkan seorang raja duduk di atas singgasana, itu jangan ya. Itu jangan sampai terjangkau seperti itu. Enggak ada, enggak bisa. Otak kita enggak bisa sampai seperti itu. Udah, di atas arsy cukup iman.
Berarti kalau Allah di atas arsy seperti seorang raja di atas singgasana. Berarti bisa tiduran atau duduk atau gimana? Udah, itu bukan urusan antum. Itu kita nggak akan menjangkau. Membagaimanakan sifat istiwa Allah di atas arsy itu bukan hak kita, ya kan? Bukan urusan kita. Cukup kita imani di atas arsy. Ya gitu ya. Dia gitu aja. Kan gampang sebenarnya itu ya. Tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa mentakwil. Wa nu'minu bima warada fis sunnah, dan kami, kata Imam Auza'i, kami beriman dengan apa yang datang dari sunnah. Minas sifat, dari sifat-sifat Allah. Walamma su'ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan juga tatkala Rabi'ah, ya Rabi'ah ditanya, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini ditanya, syekhnya Imam Malik, bayangkan, Syekh Imam Malik. Ya, berarti ini termasuk luar biasa ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini beliau ditanya atau bertanya kepada Imam Malik rahimallahu ta'ala. Faqal, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidaklah majhul. Artinya secara bahasa, mana istiwa itu bersemayam, itu bukan perkara yang tidak diketahui, tapi diketahui secara bahasa. Kayak nuzul, turun. Ya turun secara bahasa kita paham ya. Turun ya turun. Kan begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang ya sudahlah, serahkan maknanya kepada Allah. Bukan seperti itu caranya. Istiwa secara bahasa arti bersemayam, dan bahasa Indonesia juga kita paham arti bersemayam, kan gitu ya. Jadi nggak usah kemudian pura-pura tidak tahu artinya, serahkan kepada Allah maknanya. Nggak mungkin seperti itu. Tetapkan apa yang datang. Turun ya sebagaimana yang secara bahasa Indonesia turun, nuzul itu ya turun. Yang sudah kita pahami secara bahasa Indonesia itu turun bagaimana, kan gitu. Tapi ingat tidak boleh diserupakan ya tadi ya. Kayak tangan, ya tangan kita tahu. Ya, secara bahasa Indonesia maupun bahasa Arab tahu. Ya, maknanya tahu tangan. Ya, maka dikatakan ghairu majhul. Makna istiwa itu tidak majhul, artinya diketahui, maklum, sudah diketahui. Wal kaifu ghairu maqul. Adapun membagaimanakan itu tidak bisa, tidak boleh diketahui. Tidak apa? Tidak ghairu maqul, tidak masuk akal. Ya, tidak boleh diakal-akali gitu loh. Tidak boleh dibagaimanakan. Adapun membagaimanakan, ya, itu nggak boleh. Karena yang majhul. Ya, karena itu terkait dengan haknya Allah, majhul, ghairu maqul. Ya, akal nggak terjangkau gitu loh, nggak masuk akal, yang nggak terjangkau akal kita. Wa minallahi risalah. Ya, dan dari Allah Subhanahu wa taala ar-risalah. Risalah atau risalah? Risalah itu ya wahyu dari Allah. Allah cukup memberikan risalah wahyu. Dari Allah ini risalahnya atau wahyu. Wa 'alar rasulil rasul al-balaghul mubin. Dan kewajiban seorang rasul apa? Hanya menyampaikan. Allah yang menurunkan risalah, dan kewajiban rasul hanya menyampaikan kepada Jadi enggak usah ditakwil-takwil lah, enggak usah diserupakan. Wa 'alaina tasdiq. Ya, dan wajib bagi kita apa? Membenarkan. Ini lihat, ini gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, syekhnya Imam Malik. Berarti kalau gurunya bukan kaleng-kaleng kan? Kita tahu kebesaran dan kehebatan Imam Malik. Di kota Madinah tersohor di mana-mana. Ini gurunya Imam Malik yang mengatakan demikian. Berarti akidahnya sama nggak? Sama dengan para salaf dulu, para tabi'in, Imam Auza'i, Imam Makhul, Imam Az-Zuhri, sama, turun-temurun sama. Imam Malik juga seperti ini, sama dari gurunya. Makanya kalau yang menyimpang nih dari masalah ini udah keluar nih dari Ahlussunnah berarti. Makanya kalau mau belajar insya Allah gampang. Jadi kita nggak usah nanya-nanya ini golongan ini benar apa salah. Belajar aja dulu, akan kelihatan nanti. Belajar akidah yang benar, insya Allah akan secara sendirinya ya. Kecilan waktu akan tahu secara sendiri. Karena dia belajar, punya ilmu. Satu lagi ya, kita lagi nih. Wasuil al-Malik rahimallahu ta'ala an dhalik. Dan Imam Malik ditanya tentang masalah istiwa. Ini Imam Maliknya, tadi kan gurunya Imam Maliknya. Qal al-istiwa'u maklum. Hampir sama jawabannya. Istiwa, makna istiwa itu secara bahasa maklum, diketahui. Ketahui istiwa yang bersemayam bahasa Indonesianya.
Wal kaifu majhul. Adapun membagaimanakan sifat istiwa, begini duduk tiduran, itu nggak boleh. Majhul, tidak diketahui. Bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Ghairu ma'lum. Ya, atau majhul, tidak diketahui. Tapi kita tetap wajib menetapkan. Nggak boleh kita membagaimanakan istiwanya Allah. Nanti diserupakan dengan makhluk akhirnya kan? Ya, ini bahaya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya perkara yang wajib. Mengimani Allah istiwa di atas langit, di atas arsy, ya, itu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya-tanya tentang apa? Bagaimana sih istiwanya Allah? Membagaimanakan tadi perkara yang bid'ah. Gak pernah ditanyakan dulu dari kalangan para sahabat maupun tabi'in tentang kaifiyah istiwa Allah. Makanya Ahlussunnah itu tafwid, menyerahkannya kepada Allah dari sisi apa? Kaifiyahnya. Kaifiyah serahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Adapun makna tetap kita tetapkan. Tafwid kita dari sisi apa? Kaifiyah, bukan dari makna. Kalau mana wajib kita tetapkan sebenarnya yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Summa qala lis-sa'il. Kemudian Imam Malik ya berkata kepada orang yang bertanya. Jadi ada orang dulu, muridnya Imam Malik bertanya tentang kaifiyah istiwanya Allah. Ya Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Kan ini kurang ajar nih. Kan bertanya sesuatu yang tidak ada salafnya. Para sahabat, para tabi'ut nggak pernah bertanya tentang masalah ini. Nggak boleh kita menanyakan tentang kaifiyah. Kaifiyah nggak boleh ya. Kalau sifat kita wajib tetapkan. Maka Imam Malik marah. Ma'araka illa rajulan su'. Saya tidak melihat kamu melainkan seorang yang buruk, yang lancang dan buruk. Marah. Nggak boleh. Karena nggak ada salafnya bertanya tentang bagaimana sifat tangan Allah, bagaimana istiwa Allah. Karena kalau kita bertanya tentang seperti itu, dia nanti akan apa? Membagaimanakan lantas apa? Menyerupakan dengan makhluk. Karena nggak ada berita datang dari Nabi atau dari kalangan salaf, ya mereka pun tidak pernah menghabarkan tentang bagaimana sifat Allah. Nggak ada yang bertanya. Jadi nggak boleh ya. Allah punya sifat tangan. Gimana bentuk tangannya? Itu nggak boleh tanya kayak gitu. Tentang kaifiyah nggak boleh ya. Itu perkara yang menyelisih salaf seperti itu. Cukup tetapkan saja Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah, tidak serupa dengan makhluk. Makanya kita dituduh mujassimah katanya. Tahu mujassimah? Orang yang menetapkan jism, jasad bagi Allah. Karena tadi kita menetapkan apa yang Allah datang ya, sifat-sifat tersebut. Ya, kita dituduh mujassimah katanya. Orang yang menjasemkan Allah, menjasadkan Allah gitu ya, menetapkan jasad-jasad Allah. Kita tetapkan apa yang datang. Ya, tidak menyerupai dengan makhluk. Saya tidak melihatmu melainkan kau seorang laki-laki yang buruk. Wa umira bihi fa ukhrija. Orang tadi disuruh keluar, diusir dari majelisnya Imam Malik. Tegas mengenai masalahnya. Coba kalau orang sekarang yang tadi ngomong apa namanya Allah di atas arsy dibilang alamat palsu. Ada kan yang ngomong itu? Pernah dengar kan? Coba kalau di zaman Imam Malik kayak apa? Diapain orang seperti itu? Sabut kali ya, cambuk kali ya, sembarangan kalau ngomongnya. Ya, alhamdulillah. Ini perkara yang bukan perkara main-main ya. Main masih Allah cukup kita imani. Nggak boleh kita menyerupakan, mentaktil, membuang sifat tersebut atau membagaimanakan dengan sifat makhluk. Pertanyaan tentang bagaimana itu nggak boleh. Karena namanya orang bertanya bagaimana, berarti kan dia mau menghayalkan. Berarti menghayalkan kan, akan membayang-bayangkan nanti dengan membayangkan sifat Allah tadi. Dikira-kirakan. Terus diserupakan dengan nanti makhluknya. Kalau orang sudah bertanya bagaimana, nanti dia kemana-mana nanti larinya, iya kan? Otaknya itu kemana-mana larinya, melebar kemana-mana. Wah nanti Allah nanti lama-lama apa diserupakan dengan makanya cukup di situ saja ya, nggak boleh bertanya yang aneh-aneh. Cukup ya, jadi paham antum ya? Insyaallah. Siapa ya? Mudah insyaallah. Ini akidah Ahlussunnah ya, dalam menyikapi masalah asma wa sifat. Mungkin demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.